Assalamualaikum teman-teman. Nah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Panca Safira Dewi dengan nomor NIM 20050360085. Saya mahasiswa asli Kota Semarang dengan program studi S1 Perbankan Syariah. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai operasional perusahaan pembiayaan syariah. Nah, nanti di sini kita akan mengupas tuntas mengenai operasional perusahaan pembiayaan syariah, teman-teman. Sebelumnya ada yang sudah tahu? Nah, ini dia penjelasannya. Perusahaan pembiayaan syariah atau biasa kita singkat sebagai BP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah yang seperti sudah dijelaskan di situ ya teman-teman, bisa dibaca juga. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah mempunyai ketentuan dan aturan yang menjadi ciri khas dalam menjalankan operasionalnya teman-teman. Nah, sehingga menjadi perbedaan dengan pembiayaan konvensional tentunya. Nah, beberapa hal pembahasan kegiatan pembiayaan operasional syariah menjadi perbedaan yang dapat kita jumpai dalam bentuk yang pertama, pencairan pembiayaan syariah, dan yang kedua ada penagihan dan penanganan konsumen syariah, dan yang ketiga ada pencatatan dan laporan pembukuan syariah. Nah, sebelumnya apa itu pencairan pembiayaan syariah? Nah, pencairan pembiayaan syariah dalam transaksi keuangan syariah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Para pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat penting tentunya sehingga tercapainya kesepakatan transaksi antara pihak-pihak tersebut. Nah, secara umum, transaksi yang melibatkan beberapa pihak dapat dilihat dari transaksi yang menggunakan akad seperti murabahah, ijaroh, IMBT, salom, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah itu, teman-teman, secara umum nih, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah yang meliputi keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zulm, risyuat, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah. Di antaranya yaitu akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan pihak. Nah, yang kedua ada akad mudharabah, yaitu akad kerjasama sesuai suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua atau mudharib itu bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di antaranya mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, yang ketiga ada akad ijaroh teman-teman. Akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, sekarang sudah lebih paham kan teman-teman tentang pembiayaan syariah? Nggak perlu bingung-bingung lagi deh kalau mau beli barang atau jasa dengan pembiayaan yang tetap aman sesuai dengan prinsip syariah. Nah, percaya atau enggak nih? Fasilitas pembiayaan itu sangat dibutuhkan oleh siapa saja loh teman-teman. Baik itu untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, mulai dari pembelian kendaraan hingga mesin atau peralatan untuk kebutuhan bisnis. Nah, dengan pembiayaan, masyarakat diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi pembelian dengan skema cicilan. Namun, bagi kalian yang memegang prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan, bisa saja menjadi khawatir terhadap operasional pembiayaan konvensional ya enggak? Nah,
Maka pembiayaan syariah dapat menjadi jawaban untuk memfasilitasi transaksi yang aman sesuai dengan prinsip syariah, teman-teman. Secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP syariah itu yang tadi saya jelaskan itu memiliki kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah. Salah satunya itu pembiayaan jual beli, yaitu yang sudah dijelaskan di situ ya teman-teman. Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Nah, selanjutnya ada pembiayaan investasi, di mana pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai para perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Nah, setelah itu teman-teman, yang ketiga ada pembiayaan jasa. Dimana pembiayaan jasa itu merupakan pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman atau dana talangan, dan atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa atau bisa disebut dengan ujrah sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Nah, yang keempat ada kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK, teman-teman. Nah, oke, sekarang sudah lebih paham kan teman-teman sesuai dengan penjelasan saya tentang pembiayaan syariah. Nah, sekarang nggak perlu bingung-bingung lagi teman-teman kalau mau beli barang atau jasa dengan pembiayaan yang tetap aman sesuai dengan prinsip syariah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali apabila ada kekurangan atau salah dalam saya mengucapkan. Saya juga mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa di like video ini, di like, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.